Lanjut lagi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bahwa ternyata undang-undang, kalau ikut pada undang-undang Jakon yang ada itu nomor 2 tahun 2017, kita itu harusnya membuat 3 PP. Ya. PP usaha Jakon, PP pembinaan dan partisipasi masyarakat Jakon, kemudian PP penyelenggaraan jasa konstruksi. Harus 3 PP, tapi karena masanya sekarang adalah masa-masa untuk Omnibus Law. Nah, ini dia kan. Omnibus Law, jadi masa-masa di mana aturan semua harus di-squeeze dijadikan satu, PP-nya pun harus satu saja. Jadilah kita sebut sebagai PP nomor 22 tahun 2020. Ini PP aturan yang ada. Jadi kita mencoba untuk supaya jangan sampai orang juga baca juga banyak. Ternyata PP satu tapi isinya juga jadi banyak sekali. Ya, apa saja diatur dalam PP ini adalah lanjut. Tadi sampaikan Pak Sardi, tanggung jawab dan kewenangan tentunya. Kemudian juga ada struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi. Kemudian penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, rantai pasok sumber daya konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, dan tata cara pengenaan sanksi. Kalau yang atas itu aman, yang agak nomor 7 ini agak berat ini, karena bicara mengenai pengenaan sanksi. Jadi ini yang lainnya bicara enak-enak, di bawahnya kita bicara mulai agak keras. Lanjut lagi. Di mana tanggung jawab dan kewenangan seperti apa? Pemerintah pusat, kami bertanggung jawab untuk peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha. Tanggung jawab pemerintah pusat nih, makanya kita bicara mengenai demand ini. Demand seperti apa sih gitu kan? Tapi demand itu pun juga harusnya dari kami sudah menyiapkan demand-nya, teman-teman juga siapkan juga untuk dengan kapasitasnya lah menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jakon yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa. Yang ketiga adalah terselenggara jasa konstruksi yang sesuai standar, K4. Ini juga sekarang K4 juga jadi hal yang menarik juga karena ternyata masih banyak juga yang belum bisa untuk ikut dengan baik. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional. Ini juga hal yang menarik sekali. Kita bicara dari Merauke sampai dengan Sabang, dari Rote sampai dengan Miangas. Sekarang saya agak balik. Kenapa dari Merauke sampai dengan Sabang? Karena matahari terbit dari timur, katanya Pak Wakil Menteri PUPR begitu. Jadi kita ubah dari Merauke sampai ke Sabang, dari Rote sampai ke Miangas. Yang nomor 5 adalah meningkatnya kualitas penggunaan material peralatan konstruksi, teknologi, serta TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Bapak-Ibu sekalian, ini hati-hati betul. Pak Menteri kemarin pada saat pelantikan kami beliau sampaikan begini. Kalau saya ke lapangan dan saya dapatkan bahwa ada bahan-bahan material yang sudah bisa produksi dalam negeri tapi masih diimpor, saya bongkar. Ya. Ini Pak Menteri sampaikan saat kemarin saat pelantikan. Artinya apa? TKDN is a must. Harus pakai. Kalau sudah bisa dalam negeri dibuat, pakai itu. Jangan pakai yang lain. Nggak usah pakai alasan-alasan lagi bahwa, wah Pak, itu TKDN itu gini-gini, Bapak masalah yang kurang. Nggak usah itu sebutkan. Ya cari yang terbaik bagi Indonesia dulu, bagi bangsa dulu aja. Karena kalau Pak Menteri sudah mengatakan begitu, itu sudah hati-hati kita semua itu. Jangan sampai Bapak sudah pasang, sudah jalan, dari balai, kepala balai, satria PPK semuanya kena dimarahin bahkan dibongkar dari yang hasil dari konstruksi itu. Yang keenam adalah peningkatan partisipasi masyarakat, dan ketujuh penyediaan sistem informasi jasa konstruksi. Itu adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat. Kalau kewenangannya bagaimana? Lanjut. Kewenangannya pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melaksanakan kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya yang dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi. Lanjut, sini kita katakan bahwa masyarakatnya seperti apa sih? Ya itu dia. Masyarakatnya adalah dalam pembentukan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang telah disiapkan. Kami sudah menyiapkan permennya yang merupakan turun daripada PP 22 ini adalah Permen nomor 9 tahun 2020.
tentang pembentukan lembaga pengembangan jasa konstruksi. Bapak Ibu sekalian, kewenangan ini juga melihat mengenai registrasi dari badan usahanya, pengalamannya, penilaian ahli, tenaga kerja, pengalaman profesional tenaga kerja, kemudian lembaga diklat kerja bidang konstruksi. Terkait akreditasi, ada 3 hal, yaitu Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi Rantai Pasok Jasa Konstruksi. Ini pun sudah kami bentuk dalam bentuk permen juga, permen nomor 10 tahun 2020 tentang akreditasi ini. Yang ketiga adalah membentuk LSP untuk sertifikasi yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi. Yang keempat, penyetaraan tenaga kerja asing. Kelima, lisensi lembaga SPU dan proses lisensi LSP. Dan yang keenam, menetapkan penilai ahli terintegrasi. Lanjut, kalau pelaksanaan kewenangannya, maka tentunya memberikan dukungan dan perlindungan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi nasional, kemudian juga pengembangan sistem kemitraan jasa konstruksi nasional dan internasional, kemudian pemberian perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi, yang tentunya dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ini adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat. Kalau daerah seperti apa? Lanjut. Kalau daerah dibagi 2, ada daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Yang provinsi tentunya, provinsi ini dia levelnya provinsi, dia bicara keahlian, bicara penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. Jadi bicara tenaga ahli nih, ya. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota, tenaga terampil, makanya agak beda di sini dia. Kalau di provinsi bicara orang pakai otak, berpikir dan sebagainya. Kalau yang di kabupaten kota terampil dengan tenaga, dia bisa untuk bekerja dengan lebih baik. Kemudian yang provinsi lagi adalah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi, artinya cakupan semuanya. Yang di daerah kabupaten kota cakupan mereka saja. Ya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pemda. Ini ada dari Kemendagri punya aturannya. Nah, kabupaten kota itu juga menerbitkan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar. Sedangkan pengawasannya juga dari kabupaten kota, pengawasan tentang tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi. Kalau dari sisi struktur usaha dan segmentasi fasilitas konstruksi adalah demikian. Lanjut. Ada 3 jenis usaha jasa konstruksi. Yang pertama adalah jasa konsultansi. Ya. Jasa konsultansi ini tidak dapat saling merangkap dengan yang lain. Yang 2 berikutnya lagi adalah pekerjaan konstruksi dan terintegrasi. Ya, ini bisa saling merangkap. Pekerjaan konstruksi terintegrasi bisa saling merangkap. Artinya bisa dapat dirangkap oleh perusahaan. Lanjut. Di sini saya coba membandingkan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dengan Undang Nomor 2 dan tentunya PP22 tahun 2020. Kalau jenisnya dari Jakon tuh kalau dulu ada 2, yaitu perencanaan pengawasan, sekarang hanya cukup 1, jasa konsultansi. Nah, sifatnya ini dulu ada 7 nih. Ya, ada perencanaan arsitektur, perencanaan rekayasa dan seterusnya sampai yang dibuat lagi ada jasa konsultasi lainnya. Ini kalau sudah ngomong lainnya ini segala macam masuk situ dia nih. Ya kan? Masuk kepada PP22 hanya dibagi 4. Arsitektur, rekayasa terpadu, dan arsitektur landscape dan perencanaan wilayah. Hanya 4 saja. Jadi tidak lagi kata-kata lainnya di yang 18 ini membuat segala macam hajar semua di situ. Akhirnya jadi ambigu semuanya. Di sini sudah hilang, cuma 4 saja. Sedangkan sifat spesialisnya itu, kalau dulu adalah satu aja sampaikan konsultansi spesialis, kalau sekarang dibagi 2, yaitu konsultasi ilmiah dan teknis, yang kedua adalah pengujian dan analisis teknis. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ada kualifikasi kita bagi banyak sekali, yang sekarang semakin sedikit pembagiannya kualifikasi. Jadi dulu namanya kualifikasi, sekarang namanya klasifikasi yang sifatnya umum dan spesialis, tetapi harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya. Lanjut. Kalau kita lihat dari lanjut, masih juga kita bicara jasa konstruksi, Pak Nungki.
Dilanjut. Pak Nungki. Baik. Rupanya Mbak Nungki masih belum ini. Atau jaringannya mengalami kendala mungkin. Nggak tahu saya ini. Tapi kalau lihat dari sisi yang lain, ke depan. Ke depan, Mbak. Nah, oke, ya, lanjut. Ya, ini dia. Jadi masih juga dalam bicara mengenai struktur usaha jasa konstruksi, kalau ada lagi yang kita bagi, tadinya 4 di Undang-Undang 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, sekarang cuma 2. Dulunya bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal. Nah ini lagi, jasa pelaksana lainnya, ini lagi, hilang sudah semua. Menjadi hanya 2 saja, bangunan gedung dan bangunan sipil. Kemudian dari sifatnya, kalau dulu cuma 1, yaitu jasa pelaksanaan konstruksi spesialis tertentu, sekarang malah kita buat dengan lebih rinci lagi. Ada instalasi, tayangannya jangan dibesarkan Mbak Nungki. Ya. Instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prafabrikasi, penyelesaian bangunan, penyewaan peralatan dan persiapan. Ya. Kemudian sifatnya kalau yang keterlibatan tertentu, karena kita bicara fisik di lapangan, yang dulu adalah namanya jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu dan juga jasa pelaksana terintegrasi, sekarang tidak ada lagi. Bapak-Ibu sekalian, kami coba bandingkan biar teman-teman supaya yang terbiasa dengan pola lama itu sudah bisa berpikir yang baru, ya. Melihat ini kan yang lama, kita coba buat yang baru supaya kenapa kita buat lebih spesialis juga di sini? Karena memang ternyata di lapangan demikian kondisinya. Nah, lanjut lagi. Ada lagi kita sebut sebagai ini yang menarik sekali adalah jenis jasa pelaksanaan. Sekarang namanya pekerjaan konstruksi terintegrasi. Yang klasifikasinya dulu cuma 1 dan tidak ada batasan. Sekarang kita bagi 2. Itu bangunan gedung dan bangunan sipil. Klasifikasinya harus memiliki subklasifikasi dan sesuai dengan klasifikasi usahanya. Karena klasifikasinya sama dengan klasifikasi yang pekerjaan konstruksi, maka bisa dirangkap. Ibu sekalian, lanjut. Kalau sisi terkait dengan konsultasi bagaimana? Ini dia. Dulu ada namanya jasa perencanaan, ya, jasa pengawasan, jasa pelaksanaan. Sekarang dibaginya berbeda. Yaitu jasa konsultasi konstruksi yang meliputi dulunya perencanaan pengawasan itu menjadi satu, adalah jasa konsultasi konstruksi. Jasa pelaksanaan dibagi 2, yaitu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jasa konstruksi ini dibagi lagi 2, sifatnya umum dan spesialis. Ya, yang umum ada pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen perencanaan konstruksi. Sedangkan yang spesialis cuma 3, survei, pengujian teknis dan analisis. Yang sifat umum dalam pekerjaan konstruksi adalah meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan atau pembangunan kembali. Sedangkan spesialisasinya adalah pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya. Terkait dengan pekerjaan konstruksi terintegrasi, itu meliputi layanan yang rancang dan bangun, dan perekayasa, pengadaan, dan pelaksanaan. Lanjut, kalau terkait usaha rantai pasok konstruksi, maka di sana kita lihat ada bahan bangunan yang ada harus melulus ujinya, ada optimasi penggunaan MPK dalam negeri, layak operasi dan produksi, kemudian terintegrasi dalam sistem. Ada juga alat, teknologi, dan sumber daya manusia. Bapak-Ibu sekalian, kelihatannya ini cuma 4, tapi isinya tuh luar biasa banyak juga di sini. SDM juga harus bersertifikat. Kemudian terregistrasi, Bapak-Ibu sekalian. Ini saya sedikit cerita, teman-teman LPJK mohon dengan sangat supaya betul-betul dijaga anggotanya, ya. Jangan sampai anggotanya itu menggunakan SDM yang notabene SDM-nya itu tidak sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan. Saya tidak sebut di mana, tapi sudah ada kejadian di mana SDM-nya itu ada SDM yang ternyata diduga SDM-nya itu tidak tepat dengan tidak sesuai aturan, maka sekarang jadi persoalan SDU-nya.
Ya, tolong teman-teman LPJK dijaga betul terhadap semua anggotanya supaya semua persyaratan dalam hal untuk menerbitkan SBU adalah benar, tidak salah. Kemudian terkait teknologi, kembali lagi, teknologi dalam negeri, litbang penerapan teknologi konstruksi, kemudian juga adalah pelaku kegiatan litbang, juga harus WNI, gitu ya. Jadi betul dia. Lanjut. Tadi saya bicara mengenai sertifikasi, ini clear betul tadi nih. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Bapak sekali ini semua tetap pakai uji kompetensi, tidak asal dikasih, tidak asal diberikan. Semuanya harus kita yakin betul bahwa SDM yang kita pakai ke depan itu adalah memang mereka yang punya kompetensi. Yakin betul bahwa mereka punya kompetensi dan memang mereka itu siap untuk bekerja. Ya. Proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang tentunya berlisensi dan terregistrasi. Apabila LSP belum terbentuk, maka Menteri dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja. Lanjut, sertifikat badan usaha. Bapak-Ibu sekalian, badan usaha wajib memiliki SBU yang berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Ini dia nih, saat membuat sertifikat badan usaha, tolong semua syarat-syarat dilengkapi dengan benar. Bapak-Ibu sekalian, jangan sampai terjadi kesalahan, sudah jalan begitu panjang, sudah jadi SBU-nya, ikut lelang dan menang, setelah menang digugat oleh orang, ternyata SBU-nya salah karena sertifikatnya itu salah, karena persyaratannya tidak betul, bisa digugat orang, bisa dibatalkan kontraknya. Hati-hati, ini duduk saya baru tanggal 3 kemarin, saya sudah punya dapat banyak masalah nih Pak Rifai ini. Aduh, saya bilang ini teman-teman ini yang kalau lain-lain gampang. SBU ini punya syarat mengenai SDM, ini paling ngeri Pak. Bapak cari SDM sekarang susah, SDM yang bagus itu berat. Jadi akhirnya semua orang SDM asal pakai, hati-hati betul. Kalau sampai ketahuan SBU-nya catat hukum, yang sudah kontrak bisa dibatalkan lah, kan jadi panjang urusannya kan. Kami jadi susah, Bapak Ibu jadi susah. Tolong dijaga dalam proses sertifikasi ini semua prosesnya benar, persyaratannya betul, tidak ada yang meneko-neko kalau kata Pak Bambang tadi. Gak usah neko-neko kata orang Jogja kan. Apapun juga sudah benar semua kita sampaikan, kita buat. Kalau ada perubahan terhadap yang bersangkutan SDM tadi, segera dilakukan penggantian. Jangan sudah diam-diam saja, semua sudah jalan baru, oh iya Pak, oh orang itu sudah, katakan sudah meninggal Pak, akan gak enak juga kan? Atau orang itu Pak, sudah diangkat jadi PNS Pak, oh gak enak banget kan? Sudah diangkat jadi PNS, diam saja, sudah ketahuan baru ribut, nah ini masalah kita, kami yang susah jadinya Pak. Ini masalah SBU ini tolong dijaga betul teman-teman semua supaya jangan sampai SBU ini membuat kami dan Bapak semua susah. Tidak boleh ini. Ya. Kuncinya ada di LPJKN, LPJKP provinsi. Asosiasi semua menginduk ke sana. Dijaga betul, semua persyaratan dicek kembali. Ini saya titip Pak Rifai betul dan semua teman-teman ini saya titip betul. Tolong semua PJT, PJK dicek kembali. Mumpung ini saya ada ketemu sekalian nih, tolong cek kembali SDM-nya nih. Mereka bener nggak sebenarnya mereka itu bagaimana katakan misalnya SBU-nya itu dia terbitnya 3 tahun yang lalu. Sudah dalam perjalanan ini ternyata yang bersangkutan entah sudah meninggal atau sudah diangkat PNS atau sudah di luar negeri. Tolong segera lakukan pembaruan datanya, segera dilakukan perbaikan supaya nggak jadi persoalan di kemudian hari. Ya. Lanjut lagi, segmentasi pasar jasa konstruksi. Ada risiko, teknologi, ada biaya Bapak Ibu sekalian. Hati-hati betul. Risikonya dari bicara ruang lingkupnya, lokasi pekerjaan yang ada di Jakarta, di Jawa, sama di tempat saya di NTT jauh benar susah, benar masuk bit susah semua. Risikonya macam-macam. Teknologinya, ada aspek material, peralatan, ahli dan material pelaksanaan. Semuanya harus cek sama-sama nih. Ini semua segmen pasar kita bersama nih. Biayanya juga tentu kan dilihat dari besaran biaya pekerjaannya. Ini segmen ini sudah menjadi hal yang Bapak Ibu semua sudah jago semua ini. Tolong dibuat risikonya yang lebih baik menghitungnya. Lanjut lagi.
Risikonya kita bagi atas risiko kecil, sedang, dan besar. Ibu sekalian ya. Ada usaha orang perseorangan dan BUJK kecil. Juga kualifikasi di atasnya. Risiko sedang, risiko besar. Ini semua sudah bagian yang kita atur. Dalam hal tidak ada kualifikasi yang mampu melaksanakan, maka dapat dilaksanakan kualifikasi di atasnya. Lanjut. Kita bicara penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Bapak-Ibu sekalian, kita semua pelaksanaan begitu panjang prosesnya Bapak Ibu. Dari asas nyata, kemudian ada standar K4-nya ya. Hati-hati semuanya. Kemampuan usahanya, kemudian tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Terus dia berjalan sampai dengan kita bicara mengenai aspek risiko. Semua kita atur Bapak Ibu sekalian. Lanjut lagi. Kemudian kita bicara mengenai penyelenggaraan itu sendiri juga. Dalam pasal 48, nanti bisa dibaca sendiri. Maka hasil rancangan konstruksi dapat dilakukan oleh, ini juga hati-hati nih, instansi berwenang, usaha orang perseorangan atau badan usaha perancangan konstruksi. Harus memenuhi standar K4 juga. Ya. Kemudian kegiatan pengawasan oleh pengguna jasa harus terpenuhi syarat keteknikan, juga terpenuhi persyaratan administrasi kontrak. Ini yang seringkali Bapak Ibu sering terlambat administrasi kontrak ini. Kalau di lapangan kerjanya semua jago, keren. Begitu administrasi kontrak, semuanya stres. Saya tidak katakan bahwa tidak bisa. Kenapa? Karena ternyata administrasi itu seringkali, saya juga pernah ini bukan ribut, diskusi lapangan teman-teman semua, bahwa saya bilang, kalau orang PU itu, saya bilang teman-teman keuangan, orang PU itu, kalau suruh bikin jalan itu, bikin ngomong sekarang, besok jalan jadi. Tapi suruh bikin laporan, ngomong sekarang mungkin tahun depan nggak jadi. Administrasinya ini yang jadi persoalan kita sering kali ya. Jadi teman-teman tolong administrasi kontrak juga harus dipenuhi. Kita juga tahu bahwa ternyata bahwa administrasi kontrak ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dari Satker itu sendiri. Kalau Bapak Ibu kontraknya sekarang, ini saya bicara situasi di lapangan, biasanya itu jalan dulu saja, kontraknya itu bisa antidatir, jangan terjadi lagi. Kontrak jangan antidatir. Ya. Karena kontrak itu 5 hari setelah tanda kontrak harus sampaikan kepada KPPN. Kalau sampai Bapak tidak menyampaikan setelah 5 hari kerja, maka satkernya itu mempunyai nilai yang turun. Karena kontraknya tidak disampaikan ke KPPN setelah 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Jadi kalau teman-teman dulu biasanya tuh kerja dulu saja, kemudian kontraknya antidatir, jangan lagi. Sebanyak kontrak sekarang, tangan sekarang, tanggal sekarang, serahkannya 5 hari lagi. Ya, supaya biar sama-sama tidak ada yang salah. Bapak Ibu sekalian, konsultan, konsultasi pengawas, juga kontraktor ini semua harus jadi satu. Tadi saya katakan bahwa semuanya itu harus mempunyai ini yang sama. Ya, tidak boleh ada yang berbeda sini. Semuanya sama. Kita sama-sama punya tanggung jawab. Tidak boleh ada yang mengatakan salah lebih enggak. Semuanya mempunyai posisi yang sama. Sama-sama mempunyai kewenangan, sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama menjaga supaya apa yang dikerjakan tuh hasilnya baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi bangsa dan negara ini. Lanjut lagi. Kalau kita bicara pemilihan penyedia jasa ini yang seringkali Bapak Ibu tahu kan, ada sistem penilaian kualifikasi, ya. Ada sistem evaluasi penawaran. Ini saya tidak akan terlalu panjang karena ini bagus sudah sering alami, cuma saya sedikit menekan beberapa fokus saja, Ibu sekalian, bahwa sekarang itu kinerja penyedia jasa menjadi hal yang sangat penting. Ya, kinerja penyedia jasa. Apa itu? Ya, kinerja dia selama dia bekerja bertahun-tahun itu jadi persoalan sekarang. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mendadak tiba-tiba, itu kinerja menjadi hal yang kita akan perhatikan dengan baik. Ya, itu adalah sistem pelayanan kualifikasi. Kemudian sistem evaluasi penawaran, dukungan subpenyedia jasa dan rantai pasok, kepemilikan. Nah, nomor 3 ini yang seru banget ini, penggunaan TKDN yang kompetitif. Ini lagi nih, ya, penggunaan TKDN yang kompetitif. Itu sudah mengatakan TKDN kompetitif. Artinya apa? Kalau memang di dalam negeri bisa dibuat, jangan pakai dari luar negeri. Sudahlah. Pakai saja dalam negeri, apapun itu. Kalau sudah dibuat sini, kita buat di sini aja, kita langsung kita pakai saja. Lanjut lagi. Dokumen pemilihan itu
harus mengurai daftar pekerjaan klasifikasi dan subklasifikasi spesialis. Penyedia jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis pada klasifikasi khusus dan juga yang B adalah klasifikasi selain yang di atas. Lanjut lagi. Masih kita bicara penilaian, Bapak Ibu sekalian, kinerja dibagi dua. Ini tadi saya sampaikan, hati-hati betul nih. Sesaat dan kinerja tahunan, ini dia. Yang saat ini adalah berdasarkan rencana realisasi pada saat pekerjaan berlangsung. Yang tahunan ini adalah setelah proyek selesai, setelah ada serah terima pekerjaan. Ya, makanya pada saat saya jadi di bagian PE di Biro Perencanaan Anggaran, saya membuat monitoring, kalau semua sudah tahu. Itu kita bisa mengukur semua kinerja penyedia yang ada di PUPR. Dari tahun 2010 sampai dengan saat ini kami punya datanya. Ini bisa kita ukur. Lanjut lagi, kalau pemilihan ini ada tender, ada tender langsung pengadaan dan pengadaan. Saya kira ini saya tidak akan terlalu panjang karena menurut saya nanti dibagi aja bahannya nggak apa-apa ya. Yang terkait dengan pemilihan ini nanti saja. Kan sekarang bicara kita yang depan saja nih mengenai LPJK dulu aja nih. Jadi bicara mengenai POKJ nih, sudah bicara POKJ nih ke belakang lagi nih ya. Jadi saya kira gitu Pak Sardi, supaya kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Kita bicara mengenai tadi asosiasi bagaimana, dan yang belakang ini adalah sudah POKJ. Demikian Pak Sardi, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.